Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1 Channel 22090 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SPT dan SSP. SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan formulir pajak yang harus diisi oleh wajib pajak di Indonesia setiap tahun. Surat pemberitahuan digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau dokumen elektronik. SPT terdapat dua macam. Yang pertama, SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Bentuk SPT. Menurut bentuk, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini biasa disebut ISPT atau yang langsung diisi di web disebut e-filing. Jika kita langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Pihak yang wajib mengisi SPT. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan setiap wajib pajak termasuk pensiunan wajib mengisi surat pemberitahuan tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani SPT serta menyampaikan SPT tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembetulan SPT. Pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib pajak untuk merevisi laporan atas perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pembetulan SPT ini bisa saja terjadi ketika SPT tahunan yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT tahunan ini berlaku untuk setiap pajak yang ingin direvisi seperti pajak penghasilan, Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan lain sebagainya. Namun, sifat dari pembetulan SPT tahunan ini tidak berlaku untuk laporan SPT bulanan perusahaan. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah, yang pertama, untuk surat pemberitahuan massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Penundaan penyampaian SPT. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh, WP, OP, atau WP Badan dan aturannya. WPOP dan WP Badan dapat memperpanjangkan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Dengan begitu, untuk SPT tahunan PPh, Badan dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 30 Juni, sedangkan SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktu pelaporan hingga dengan 31 Mei. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa pertambahan nilai, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Penyampaian SSP ini dapat melalui tempat pembayaran seperti pos, bank BUMN atau BUBD, dan lainnya. SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Berikut adalah fungsi dari surat setoran pajak atau SSP pajak. Yang pertama, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran sebagai validasi oleh pihak yang berwenang, surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak, pengganti bukti potong, bukti pungut pajak, SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Jangka waktu pembayaran pajak atau penyetoran pajak. Yang pertama, pembayaran massa. PPh Pasal 4 Ayat 2, pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayar sendiri, pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari Kemenko. PPh pasal 15, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk yang dibayarkan sendiri. Maka batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 21, pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat hingga 10 bulan tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Ketiga, kekurangan pembayaran pajak yang terutama berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.